Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Setelah perdebatan sengit antara golongan tua dan juga golongan muda, sidang pertama PPKI yang sekiranya akan dilaksanakan pada 16 Agustus 1945 dalam kenyataannya ditunda. Pasalnya, Soekarno dan juga Hatta sudah setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Satu hari setelahnya, yakni pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI digelar. Dalam sidang ini akan membicarakan mengenai calon presiden dan wakil presiden serta penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini bersama kita sudah hadir Muhammad Tris Hadi Pratama atau sering disebut Bang Tama. Halo semua. Bagaimana Bang Tama kabarnya? Baik, alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Bang Tama sendiri merupakan seorang sejarawan, konten kreator, dan juga arsiparis. Bang Tama sendiri sekarang bekerja di ANRI ya Bang Tama ya? Kenapa sih sepertinya terlalu terburu-buru untuk menetapkan presiden dan wakil presiden, padahal sebelumnya pada tanggal 17 Agustus baru dinyatakan proklamasi? Iya, oke. Sehari sebelumnya baru proklamasi, terus ya besoknya ada penetapan undang-undang presiden dan segala macamnya. Ya, kita juga buat menjawab itu ya sebenarnya kita harus memahami beberapa faktor yang ada saat itu ya. Kita juga harus tahu bahwa itu tuh sebenarnya bukan transisi kekuasaan yang memang kita rasakan seperti masa sekarang, yaitu ada pemilu dan semua bisa non-violence transition kayak gitu. Sedangkan saat itu sebenarnya kita perpindahan transisi kekuasaan dari bangsa yang satu ke bangsa yang berikutnya gitu, yaitu bangsa Indonesia. Dan faktor itu sebenarnya bisa dibilang nantinya kalau tidak ada antisipasi yang cepat ya, yang tadi dianggap buru-buru, itu akan menghadirkan hal-hal yang violence gitu, dan itu terjadi dari 45 sampai 49. Jadi sebenarnya waktu itu juga kalau dibilang terburu-buru, itu nggak terburu-buru juga gitu, karena memang pada saat itu kita sudah tinggal menetapkan aja. Kita itu setelah melakukan banyak rangkaian dalam persiapan kemerdekaan kita dan membuat perangkat-perangkat tadi seperti Undang-Undang Dasar seperti itu. Di tanggal 17 Juli 1945 kita itu sudah memikirkan bagaimana undang-undang kita dan bagaimana pelaksanaan state service ya, pelaksanaan negara di bidang kebudayaan, keuangan dan segala macam. Bakal bentuk wilayah ya dan bentuk negara saat itu sudah ditetapkan, sudah dibicarakan, dan tanggal saat itu tinggal ditetapkan aja. Jadi saat itu sebenarnya kalau dibilang terburu-buru ya tidak kayak gitu, karena tadi yang saya bilang sudah ada sebelum-sebelumnya, sudah ada tahap-tahap berikutnya. Terus yang ketiga sebenarnya juga ada faktor dari desakan para pemuda gitu. Sebenarnya pemuda itu sudah sangat semangat banget gitu, yang akhirnya ketika mengetahui bahwa Jepang itu kalah ya, akhirnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kayak gitu negara. Dan tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi di penetapan yang lainnya gitu. Memang supaya kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, dimana kita juga sudah punya kesiapan negara yang siap kayak gitu. Ada presidennya, ada undang-undangnya dan segala macamnya kayak gitu. Terus yang terakhir juga itu adalah faktor eksternal yang harus kita antisipasi juga adalah kedatangan sekutu, dan akhirnya Belanda bisa berkuasa lagi di Nusantara kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada negara yang dan perangkat-perangkat penting saat itu, mungkin aja saat itu ya kita akan kewalahan untuk menghadapi itu kayak gitu. Jadi dibilang buru-buru enggak juga gitu, itu suatu hal yang wajar gitu. Satu hari berikutnya ada negara baru tapi nggak ada pemerintahannya, ya piye gitu kan, harus ada gitu. Jadi kalau saya tekenin lagi bahwa itu bukan suatu hal yang buru-buru. Bahkan salah satu yang menarik sebenarnya founding fathers kita itu Syahrir ya.
itu memang ahli banget menganalisis dan memprediksi kayak gitu. Dia telah memprediksi bahwa Jepang akan kalah dari dia menganalisis ya berita-berita. Kalau sekarang tuh mungkin semacam profesinya analisis media gitu ya, media monitoring gitu. Dia sudah bisa menganalisis bahwa Jepang itu akan kalah dan akhirnya dari jauh-jauh hari dia sudah melakukan pergerakan kayak gitu. Dan salah satunya mempush Soekarno dan Hatta untuk supaya memproklamasikan kayak gitu. Dan mungkin itu yang terjadi saat 18 Agustus juga gitu, di mana dia udah memprediksi apa yang akan terjadi. Mungkin nanti Belanda akan datang kembali, makanya kita harus siap gitu. Ya intinya 18 Agustus ya, sehari setelah proklamasi adalah suatu waktu yang wajar dan bukan terburu-buru. Itu poin saya. Menarik banget. Jadi tadi ada menarik juga nih Bang Tama. Jadi kenapa sih harus Soekarno lagi dan juga Soekarno gitu? Kenapa apa nggak ada tokoh lainnya gitu? Kalau kita pakai BPU PKI sampai akhirnya sidang pertama PPKI pada 18 Agustus kayak gitu. Itu Soekarno yang banyak berperan dan juga kontribusinya cukup besar gitu. Jadi wajar sebenarnya presidennya Soekarno dan Hatta wakilnya kayak gitu bisa dikatakan. Dan jangan lupa juga ya, yang memproklamasikan kan ya Soekarno dan Hatta kayak gitu. Itu juga salah satu poin penting. Jadi saat itu Soekarno dicalonkan oleh Otto Iskandar Dinata dan nggak ada calon lain. Dan itu dipilih secara aklamasi, Oci. Jadi pada saat itu ya udah sebenarnya pemilihannya Soekarno dan Hatta presiden pertama Indonesia itu tidak sesengit pemilu 2019 atau 2014 atau pemilu-pemilu di saat ini di masa merdeka kayak gitu. Ya udah aklamasi aja kayak gitu. Karena mereka itu mementingkan persatuan. Salah satu tokoh yang mungkin kalau dibilang bukan Soekarno dan Hatta ya, itu Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu sebenarnya juga menarik gitu. Selain dia tokoh tokoh lain ya, dia juga sebenarnya seorang Kristen kayak gitu. Maksudnya di luar agama mayoritas yang ada di Indonesia, dan itu menjadi tokoh potensial menurut Sumarsono saat itu. Cuman kendalanya adalah Amir Syarifuddin waktu itu di penjara. Dan ketika mereka mendengar ada kabar peluang bahwa Jepang kalah dari Sekutu, kira-kira untuk membebaskan Amir Syarifuddin itu membutuhkan waktu yang sangat lama kayak gitu. Makanya mereka tetap memilih Soekarno dan Hatta. Itu salah satu versi aja gitu. Itu jadi diskusi yang kita hari ini itu mengenai calon presiden dan wakil presiden serta penetapan Undang-Undang Dasar berarti tidak termasuk terburu-buru ya Bang Tama ya kalau seperti itu. Saksikan Jejak Sejarah episode selanjutnya.